teman-teman, hari ini khotbah hari ini saya beri judul Seruan di Tengah Badai. Ada begitu banyak seruan yang diucapkan atau diserukan ketika kita ini menghadapi tantangan atau masalah. Seruan itu atau perkataan itu bisa jadi ada perkataan yang benar, tapi juga bisa jadi perkataan yang salah atau malah itu membuat iman kita turun. Nah, hendaknya seruan yang keluar ketika kita sedang mengalami goncangan, tantangan, himpitan, itu adalah seruan yang benar, yang mau katakan yes. Nah, dalam seruan ini kenapa kok kita mengalami tantangan? Karena begini, sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gak ada yang namanya sempurna. Tidak semuanya ideal. Ingin tahu sempurna di mana? Sempurna nanti kalau dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ketika kita ini di dunia ini, kita punya kesempatan untuk satu hal ini. Kita sadar tentang keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kesadaran ini muncul bisa jadi karena yang pertama, kita baca firman Tuhan. Kita mendengarkan khotbah, kita ada di CG, komunitas di mana para pemimpin atau saudara-saudari seiman kita men-sharingkan firman Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Tapi yang kedua, kita juga bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan tentunya pengalaman yang benar bersama dengan Tuhan dicek berdasarkan apa? Alkitab. Sesuai tidak dengan Alkitab? Maka kita akan mengenal bagaimana Tuhan kita dalam kehidupan kita. Contoh, ketika kita ini sedang mengalami sakit penyakit. Kita berdoa, kita minta Tuhan tolong sembuhkan saya. Dalam doa kita pagi, siang, malam karena sakit ini mengganggu misalnya begitu. Tuhan menyembuhkan. Maka kita mengenal bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Amin. Atau hari ini ketika kita sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Kita berdoa, Tuhan berikan saya terobosan, berikan saya breakthrough. Saya butuh jalan keluar. Ketika jalan keluar terjadi, kita berkata Tuhan adalah penolong. Betul atau tidak? Kita mengalami pengalaman sedemikian, tapi masalahnya seringkali kita baru sadar tentang keberadaan Tuhan. Atau ingat tentang Tuhan, itu seringkali bukan di masa yang mudah. Seringkali kadang di masa yang enak, diberkati atau mudah, orang itu lupa tentang Tuhan. Seringkali ini menurut survei. Di Alkitab kita juga sering tertulis begitu. Bangsa Israel ketika nyaman, tenang, hidupnya penuh diberkati Tuhan. Mereka kompromi dengan dosa, pindah ke Allah yang lain. Seringkali begitu. Tapi seringkali masalah ketika kita ini memikirkan tentang ada Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Itu ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, masalah, tantangan, bahkan ketika kita menghadap jalan buntu dan itu berurusan dengan nyawa. Bapak Ibu, apa saja yang kita alami setiap kali ada kesempatan. Kalau kita itu bisa sadar tentang Tuhan, itu kasih karunia. Kalau kita ini ada di hati kita, itu bisa membuat kita itu bisa mengingat tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kasih karunia. Karena berkali-kali ketika saya mendoakan orang, ada orang-orang tertentu berpikir bahwa maut sudah menjemput nih istilahnya. Itu berpikir bahwa orang itu pasti bertobat. Belum tentu loh Bapak Ibu. Pernah suatu saat saya mendoakan satu orang, saya sampai bisikkan di telinganya orang ini dalam kondisi koma. Kemudian tiba-tiba dia bangun, dapat kesempatan dari Tuhan. Saya bilang, Bu, terima Tuhan Yesus, ayo Bu. Saya waktu itu dengan jelas sekali, ada suara Roh Kudus berkata seperti ini, orang ini mau saya panggil. Waktunya enggak lama, waktunya enggak lama, waktunya enggak lama. Itu terngiang-ngiang di telinga saya terus menerus ketika mendoakan orang ini. Dengan begitu, saya itu seperti dengan kearjunan, istilahnya ini genting sekali, penting sekali. Saya sampai memohon, Bu, please tolong terima Tuhan. Ini kesempatan Ibu yang terakhir, tolonglah Bu. Ibu ini bilang, saya diminta pergi. Jadi kalau sampai di satu titik,
Kalau kita sudah bisa mengenal Tuhan, itu kasih karunia. Sadar tentang Tuhan, kasih karunia. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat pernah cerita di sini kalau tidak salah. Saya bukan dari kepercayaan terima Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus, bukan. Bayi memang kecil ayah saya adalah orang kenal beragama Kristen. Tapi beranjak mulai saya masa kanak-kanak, saya dipindah ke satu kota, ke satu daerah di mana saya beralih berpindah agama. Dan di daerah itu sulit sekali untuk melakukan yang namanya penginjilan. Karena kenapa? Begitu melakukan penginjilan, itu bisa dimusuhin satu daerah. Saya menyadari bahwa keselamatan itu benar-benar kasih karunia kenapa? Ketika saya lewatin ini bukan sebuah gereja tapi satu rumah seperti ada CG begitu. Mereka sedang memuji, menyembah Tuhan. Ketika lewat itu saya bilang begini, pada saat itu, orang Kristen, maaf ya, ini memang kata-kata yang saya keluar pada saat itu. Orang Kristen aneh, tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Tapi pada saat itu saya berpikir demikian. Orang Kristen maaf, gila. Kok ketawa-tertawa, nyanyi, sambil tepuk tangan, istilahnya begitu. Pada saat itu saya berpikir demikian. Tapi hari itu, biasanya saya ngolok-ngolok begitu. Hari itu saya di depan pintu itu, kaki saya tidak bisa bergerak. Saya diem berdiri di situ, tiba-tiba saya nangis. Saya nggak pernah mengalami itu. Ada suara begini, Anita, aku mengasihimu. Saya bingung, siapa yang ngomong? Saya cerita ke mama saya. Pada saat itu mama saya masih memakai atribut dia beribadah begitu. Kemudian saya bilang, Ma, ada suara begini tadi saya nangis. Mama saya bilang begini, ayo ke gereja. Ayo mulai minggu besok ke gereja. Karena ternyata ketika saya masih bayi, ketika saya masuk rumah sakit, saya itu lahir prematur. Mama saya itu berdoa begini, Tuhan kalau anak ini selamat, pakai anak ini. Di situ mama saya ingat kembali bahwa Tuhannya orang Kristen itu memanggil kembali mama dan saya. Sejak hari itu saya menyadari sampai hari ini, untuk bisa kenal Tuhan, hati kita dilembutkan, kita menerima Tuhan Yesus, itu kasih karunia. Itu Roh Kudus yang mengubahkan hati kita, itu karyanya. Oleh sebab itu kalau sampai hari ini kita sadar bahwa ada Tuhan dan hati kita dilembutkan, itu kasih karunia. Hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa menyebut Dia Bapa, Tuhan, itu adalah kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Bahkan ketika dalam masalah atau kita mengalami tantangan sekalipun, seringkali itu menjadi masalah iman dalam kehidupan kita. Ada orang yang ketika mengalami tantangan atau masalah, responnya tambah semakin beriman, betul? Ada masalah, ada tekanan, ada tantangan, dia berkata, sampai kapanpun aku akan tetap ikut Tuhan. Tapi justru ada juga yang dalam tekanan, tantangan berkata, sudah, tidak Tuhan-Tuhan lagi, juga ada. Nah bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak boleh kehilangan iman kita. Ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa, tokoh ini sangat terkenal sekali. Tapi tokoh ini menunjukkan kepada kita, sekalipun kita manusia punya kekurangan, punya kelemahan, terbatas sekali. Tapi kita bisa menghadapi tantangan dan merespon benar ketika Tuhan beserta kita. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin dengan keras. Dan tokoh ini menjadi inspirasi dan teladan bagi kita. Sehingga manusia bisa setia kepada Tuhan sampai akhir karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menyertai, karena berespon benar yang mau katakan yes. Sekalipun tidak mudah, tapi dia tetap punya iman yang luar biasa. Nama tokoh itu adalah Ayub. Dan kitab Ayub ini ditulis, kalau Anda lihat di antara kitab yang lain biasanya cerita tentang orang dan bangsa. Betul atau tidak? Tapi khusus kitab Ayub ini ditulis hanya menceritakan satu nama, yaitu namanya Ayub. Itu menunjukkan kepada kita satu nama itu berharga di hadapan Tuhan.
Satu orang, satu kita itu dikasihi dan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya perjalanan yang spesifik kepada setiap kita. Yang percaya katakan yes. Karena itu kita juga mau belajar bahwa ternyata Tuhan itu berdaulat. Di masa enak, di masa baik, di masa nyaman, di masa diberkati, Tuhan ada di sana. Tapi juga sekalipun di masa lembah, di masa ketika kita mungkin mengalami tantangan masalah, Tuhan juga ada di sana. Amin. Dan Ayub ini punya kerelaan bahwa dia rela menerima tantangan yang dihadapi tanpa dia kehilangan imannya. Bagaimana bisa seperti itu? Dia arahkan pikirannya, dia arahkan hatinya untuk berkata, kedaulatan adalah milik Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang utama. Amin. Kita mau belajar sama-sama dari kitab Ayub. Karena seringkali di zamannya Ayub itu berpikir begini. Orang saleh itu pasti dapat berkat. Nah, seringkali konsep berkat itu adalah hanya bicara soal materi atau harta benda. Kalau kita berpikir berkat dari Tuhan itu hanya harta benda, berarti kita sedang mengecilkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bicara banyak hal komplit. Berkat Tuhan itu juga bicara soal penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan itu bicara juga soal kesetiaan Tuhan. Berkat Tuhan itu juga bicara soal keselamatan yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu juga bicara soal kasih Tuhan yang sempurna. Itu juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu juga kehidupan kekal. Nah, pada masa itu berpikir bahwa orang yang hidupnya cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dapat berkat-berkat dalam ciri-ciri bentuk materi. Sehingga kalau tidak punya materi atau istilahnya tidak kaya pada masa itu, berpikir orang itu pasti dihukum Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa ternyata tidak begitu. Ternyata kadang dalam kehidupan kita tidak selalu kita di atas, bukan? Kadang dalam kehidupan kita ada posisinya kita yang mengalami tantangan dan kita kehilangan banyak hal. Tapi yang satu tidak boleh kehilangan, yaitu kita tidak boleh kehilangan Tuhan. Amin. Nah, kita buka sama-sama di Ayub pasal yang pertama. Sehingga di masa itu bahkan rekan-rekannya Ayub itu kaget. Ada Bildad, Elifas dan Sofar berkata begini, Ayub kamu berdosa. Kenapa berdosa? Karena kamu dihukum Tuhan. Semua diambil sehingga kamu berdosa. Nah, kita mau melihat bahwa ternyata tidak semua hal itu terjadi karena dosa. Tapi dituntut respon yang benar dan ada pengalaman yang indah di sana. Yang perlu kita ketahui dan kita tidak boleh kehilangannya. Ayub pasal yang pertama. Apa yang perlu kita pelajari dari kitab Ayub ini? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan siapa? Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ayub pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dikatakan orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban sebanyak sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kalau Anda lihat ini dilakukan bukan sekali-kali,
Tapi kapan? Senantiasa. Berarti terus menerus dia terus melakukan. Dan di sini dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Anda lihat di sini betapa kualitas yang komplit, lengkap, bagus. Betul atau tidak? Sulit loh Bapak Ibu Saudara-saudari untuk punya kualitas seperti ini, betul atau tidak? Di tengah tantangan, godaan, untuk kompromi dengan dosa, untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Di sekeliling kita, apalagi di masa sekarang ini sulit. Di zaman Ayub pun juga demikian. Tapi Ayub punya kualitas seperti itu. Bahkan di ayat ke-8. Yang ngomong bukan hanya orang, bukan hanya si penulis kitab Ayub. Tapi yang berbicara adalah Tuhan. Mari ayat 8 kita lihat, kita baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan bukan apa kata orang-orang ini orang yang luar biasa imannya, hidup takut akan Allah, sungguh-sungguh, jujur, saleh. Enggak loh Bapak Ibu. Bahkan perkataan itu keluar dari Tuhan. Tuhan yang tahu kedalaman hati, Tuhan yang tahu kedalaman pikiran, Tuhan yang tahu semuanya. Bahkan di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Itu yang mengatakan Tuhan. Berarti baik di depan maupun di dalam hati, penampilan maupun di dalam pikiran, semua menunjukkan bahwa Ayub punya kualitas yang saleh. Amin. Saleh ini bicara soal apa? Saleh itu adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Dan di sini menunjukkan bahwa Ayub hidup saleh bukan karena kekayaannya. Bukan karena dia kaya maka dia saleh. Bukan karena dia makmur, dia punya semuanya, maka dia hidup takut akan Tuhan. Tidak. Di sini menunjukkan bahwa Ayub takut akan Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Ayub takut akan Tuhan karena dia punya pengalaman dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perjalanan jernih pribadi kita dengan Tuhan. Bukan hanya mengikut orang yuk ke gereja saja, tapi punyalah pengalaman dekat dengan Tuhan secara pribadi. Dan Ayub pun demikian, sehingga tujuan utama dia adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan Ayub ini dikenal sebagai apa? Konglomerat pada zamannya. Kenapa? Di Alkitab tadi katakan dia orang terkaya di daerah timur. Terkaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Terkaya tapi punya kesadaran akan Tuhan yang begitu tinggi. Itu luar biasa. Kadang kita belum tentu termasuk golongan ini ya. Belum termasuk golongan terkaya. Tapi kita kadang bisa jadi punya godaan untuk tidak sadar tentang Tuhan. Betul? Tentang kadang melupakan Tuhan. Tapi Ayub tidak demikian. Nah, di ayat yang keempat dan ayat kelima dikatakan Ayub juga senantiasa berdoa untuk keluarganya. Dia sebagai kepala keluarga, dia mempersembahkan korban, dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mau belajar yang kedua tentang kitab Ayub adalah ini. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Mari katakan sama-sama dengan saya. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Itu yang perlu kita sadari. Sehingga iman kita tidak mudah goyah. Ketika kita diberkati atau ketika kita di kondisi yang di bawah sekalipun, kita mengerti bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kemudian di ayat yang ke-6 ini dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 7. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun yang di bumi yang demikian saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
ayat ke-9 dikatakan begini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa dikatakan Ayub takut akan Allah? Jadi itulah yang menjadi pertanyaan iblis. Tuhan, Kau bilang Ayub itu takut akan Engkau, jujur, setia, sungguhan ta, ini dalam bahasa sehari-hari, sungguhan ta, karena dia sungguh-sungguh hanya ingin mengenal-Mu. Atau jangan-jangan Tuhan, dia itu dekat denganmu, doa kepadamu karena dia ingin kaya. Nah, bukankah seringkali itu yang menjadi tuduhan iblis di hati kita? Apa alasan kita berdoa? Apa alasan kita datang beribadah? Kenapa iblis mempertanyakan ini? Karena iblis itu sudah hidupnya pada saat itu sudah ribuan tahun. Kalau sampai hari ini sudah lebih lagi umurnya. Sehingga dia ngerti dari zaman dulu sampai zaman now, sampai zaman sekarang. Ada motivasi-motivasi di hati manusia. Yang kalau datang kepada Tuhan dia sudah survei, dia sudah tahu. Doa datang ke Tuhan karena ingin dapat kaya. Apakah kita salah berdoa supaya kita, anak kita atau kita sukses? Bukan. Tapi apakah hanya itu satu-satunya motivasi kita? Iblis coba dakwa, jangan-jangan itu satu-satu motivasinya dari Ayub. Nah, dari sini kita melihat di pasal ayat yang ke-10, yang ketiga. Ini yang perlu kita mengerti. Ada perlindungan Allah bagi kita, orang-orang benar. Amin. Itu yang menjadi jaminan kita, menjadi garansi kita. Kenapa iblis tidak bisa semudah itu memporak-porandakan kita? Karena kenapa? Karena Allah melindungi orang benar. Yang percaya katakan yes. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati? Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini itu. Ingat peristiwa Yusuf? Selalu dikatakan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, apa yang dilakukannya dibuatnya berhasil. Sama juga di sini, apa yang telah dikerjakannya telah kau berkati. Jadi Allah itu memberkati, Allah itu melindungi Ayub dengan keluarganya. Bahkan dikatakan dia memberikan pagar. Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia? Jadi ada jaminan buat kita. Oleh sebab itu pastikan posisi kita di posisi yang benar. Jangan sampai kita ini meninggalkan Tuhan. Karena di posisi kita ini saat ini itu posisi yang sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Posisi kita sebagai orang benar itu posisi yang Bapak Ibu Saudara-saudari tidak bisa kita beli. Tidak bisa kita tukar dengan apapun. Posisi kita sebagai orang benar itu dibeli, dibayar lunas dengan harganya yang mahal. Tahukah sehingga hari ini, kalau sampai hari ini kita bisa panggil dia Bapa dan Tuhan Yesus. Penyelamatku, Tuhan penyembuhku, penolongku. Itu karena dia telah mencurahkannya, dia memberikan, menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya yang begitu mahal. Dia Allah rela jadi manusia supaya kita bisa diam di posisi ini. Kita bisa duduk dekat dan berkata Tuhan Bapa. Tahukah Anda, kalau ini hari ini kita ini berada di sidang tahta pengadilan Allah gitu ya, misalnya dibayangkan begitu. Kenapa kita ini bisa berdoa terus kemudian Bapa Allah, kenapa kita bisa memanggil itu? Tanpa harusnya, yang seharusnya manusia itu ngalamin hukuman yang namanya binasa, tidak layak terpisah dari Allah karena dosa. Ingat ini baik-baik. Karena ada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, ini sudah ditebus lunas. Darah anak domba Allah itu menyucikan kita. Sehingga kalau kita datang ke hadapan Tuhan, kita berkata Tuhan Bapa, ada sang pengantara yaitu imam kita yang tak bercacat celah yang bernama Tuhan Yesus ini berkata, layakkanlah dia, ampunilah dia, ini anakmu,
Kutebus dengan darahku yang kudus. Ingat, posisi itu posisi mahal. Ketika kita jadi orang benar, sehingga kalau kita keluar yang rugi kita. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, iblis bisa menyerang, memporak-porandakan. Apa yang membuat kita bisa terpisah dari Allah, yaitu dosa. Dan Ayub di sini, kenapa dia dilindungi? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini kenapa kita bisa dilindungi? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita nggak mampu hidup benar dengan kekuatan kita sendiri, betul? Tapi kenapa hari ini kita bisa hidup benar? Karena Roh Kudus, ya Allah yang menyertai kita itu selalu mengingatkan, nak, jangan lakukan itu. Pilih yang ini. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mencuri. Hati kita dibuat ada alarm, nguing, jangan lakukan itu. Enggak tenang, tidak damai, betul atau tidak? Supaya mengarahkan kita hidup benar. Tapi pertama kali sebelum kita menerima itu, kita disucikan dulu. Kita dibenarkan dulu. Ada pagar perlindungan. Karena posisi kita sebagai orang benar, karena Tuhan yang memberikannya. Yang percaya katakan yes. Ayat 11, iblis berkata, Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Oh, iblis yakin sekali ya. Dia pede banget ya. Oh Tuhan, dia nantang. Tuhan, coba ambil pagar itu. Ambil semua yang dia punya. Oh, dia mengutuki engkau. Kenapa? Tadi saya jelaskan. Karena menurut survei, orang dari zaman dulu, zamannya dia awal-awal, sampai orang zaman now atau nanti. Kenapa? Begitu apa yang dimiliki diambil, banyak orang langsung protes. Tuhan gak adil, betul? Tuhan tidak adil, oh Tuhan jahat. Tuhan, wah berkata begitu. Sehingga iblis berkata, oh pasti Ayub begitu. Oh enggak mungkin, Ayub ini masih manusia. Responnya dia berpikir pasti sama dengan kebanyakan orang lainnya. Langsung meninggalkan Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Iblis berpikir demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa seperti ini kita perlu ngerti begini, sekalipun Ayub seolah-olah diporak-poranda, tapi ingat yang memegang kendali itu bukan iblis. Hari itu Ayub itu nggak tahu percakapan itu, betul atau tidak? Buat Ayub misteri apa yang terjadi di sana. Di sidang tata ilahi Tuhan, ada percakapan antara Allah dengan iblis. Ayub nggak tahu. Coba kalau Ayub tahu, saudara-saudari, Bapak Ibu, maka ini bukan lagi pengujian iman, bukan? Bagi kita banyak hal misteri kan? Ada banyak, kenapa kok diizinkan sakit? Kenapa kok diizinkan ngalamin pekerjaan ada tantangan? Kenapa ngalamin ini, ngalamin itu? Ada banyak hal yang kita nggak tahu jawabannya. Tapi dalam kemisterian itu dituntut respon kita. Tetap masih bisa percaya Tuhan tidak? Ayub pun demikian. Dia nggak tahu, dia mungkin berkata dalam hatinya dia masih manusia. Aku hidup benar loh Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh loh Tuhan. Buat dia misteri kenapa apa yang terjadi. Tapi bagaimanapun sekalipun Allah mengizinkan. Ingat ini, Allah tetap berdaulat. Iblis tidak bisa bertindak seenaknya tanpa kontrolnya Tuhan. Ada batasan tertentu yang dia tidak bisa langgar. Karena kenapa? Iblis juga adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta. Itu menjadi garansi aman apabila kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tempat yang paling aman. Karena kenapa? Satu-satunya yang bisa pegang kendali atas hidup kita. Satu-satunya yang bisa pegang kembali atas alam semesta ini hanya Tuhan saja. Sehingga tempat yang paling aman adalah ketika posisi kita benar di hadapan Tuhan. Yang mau katakan yes. Yang percaya katakan yes. Sehingga dia gak bisa berbuat seenaknya sendiri. Sekehendak hatinya sendiri. Dikatakan di ayat 14 sampai ayat ke-19 dikatakan begini. Hari itu Ayub dengar kabar yang luar biasa. Dikatakan begini, ayat 14.
orang-orang Sheba menyerang dan merampas dengan mata pedang. Dikatakan hanya aku luput. Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Berikutnya, api membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku yang luput. Kemudian lagi, orang-orang Kasdim menyerbu unta-unta dan merampas serta membunuh penjaganya dengan mata pedang. Dikatakan, hanya aku yang luput. Berikutnya lagi, angin ribut. Nah ini yang tidak mudah. Dikatakan apa? Melanda rumah tempat anak-anak tuan berpesta. Semua anak tuan mati. Gak mudah loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam satu masa kehilangan semuanya. Itu hal yang sangat tidak mudah. Dan ini ditulis di Alkitab kita. Alkitab kita jujur mengatakan apa adanya. Ada satu manusia mengalami berbagai goncangan dalam satu masa. Habis semua, bahkan dikatakan semua anak bahkan dikatakan mati. Ingat peristiwa ketika tulah terjadi di Mesir? Ketika Fir'aun ditantang oleh Musa. Bagaimana Tuhan memakai Musa, Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang lain selain Allah. Mau dewa-dewa manapun tunduk di bawah kaki Tuhan. Ingat peristiwa itu? Oh, Fir'aun berkata, dikatakan mengeraskan hatinya. Sampai yang terakhir, apa yang terjadi? Anaknya mati. Goncangan yang paling berat sehingga dia berkata, go, silakan pergi. Karena hal itu adalah hal yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi di situ ujian iman terjadi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu gak ideal bukan? Ada banyak hal juga, kadang ada satu masa air mata ini sampai istilahnya mengalir. Semikian derasnya berkata, Tuhan tolong saya terhimpit, gak bisa lagi, gak tahu lagi. Dan buat kita kenapa ini terjadi? Itu akan tetap jadi misteri bukan? Tapi hari ini yang sangat menentukan adalah respon kita. Bila hari itu Ayub berespon salah. Bila hari itu Ayub berkata, dia memutuskan untuk, saya kecewa dengan Tuhan. Saya pahit dengan Tuhan. Oh Tuhan tidak adil, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Maka kitab Ayub ini akan selesai. Tidak tertulis lagi bagaimana ada satu orang yang menjadi contoh bagi kita. Pernah hidup satu orang yang imannya teruji seperti emas diujikan dalam api. Halo? Sama juga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari punya respon yang benar. Karena kenapa? Ternyata apa yang kita kerjakan itu akan berdampak ke depan, berdampak besar ke depan nanti. Nah bagaimana respon Ayub? Ini yang perlu kita belajar. Seruan apa yang Ayub ucapkan, yang Ayub naikkan di hadapan Tuhan ketika dia dalam badai yang begitu besar menggoncang seluruh kehidupannya. Seruan ini ayat 20 sampai ayat ke-22. Ini yang Ayub lakukan. Maka dikatakan, berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia sedang merendahkan dirinya. Ketika dia mengoyak jubah, dia mencukur kepalanya, itu tanda dia sedang merendahkan dirinya. Dia sadar posisinya. Dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Dikatakan begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi yang pertama yang Ayub lakukan adalah datang menyembah, berdoa kepada Allah. Ketika hari ini ada banyak hal misteri bagi kita tidak tahu banyak hal. Terhimpit jalan buntu, tekanan di sana sini, ketimbang kita berespon salah, ketimbang kita panik terlebih dahulu.
Maka hal yang benar yang perlu kita lakukan adalah datang rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang menyembah dan berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Ketika Ayub melakukan hal itu, dia yang pertama dia lakukan begini. Ayub itu dikatakan berdiam diri. Dia merefleksikan diri, dia merenungkan selama 7 hari lamanya tanpa berkata sepatah kata pun. Kalau kita coba, ada sosial media kan, di Twitter, ya kita nge-tweet berapa kata. Hidup ini tidak adil, nasib memang kejam, hidup gitu ya. Sampai mungkin dibuat viral begitu. Terus kemudian di IG kita kata-kata yang keluar adalah apa? Misalnya, saya kecewa, saya tidak puas, saya ini, begitu kan? Seringkali kadang muncul begitu bukan? Nah, yang Ayub lakukan enggak? Dia diam. Karena dia mengerti. Kalau pada saat itu, kalau responnya tidak benar, dia akan salah mengucap. Dia diam. Bahkan bukan diam sehari, bukan diam 5 menit, 7 hari. Enggak mudah bisa jadi. Bisa jadi itu di batas kekuatannya. Bisa jadi itu di batas kemampuannya sehingga perlu 7 hari dia renungkan, refleksikan kenapa ini terjadi. Apa mungkin dia berpikir apa salah saya. Tuhan apa ini kenapa kok bisa begini 7 hari lamanya. Dia diam tanpa berkata apapun. Tapi bukan hanya sekedar diam, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan yang kedua, ketika dia bilang begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Setelah dia merenung, dia mengakui bahwa begini, dia tidak mengutuki Allah, tapi dia sadar semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang berdaulat untuk memberi, tapi Tuhan juga yang berdaulat untuk mengambil. Di titik ini Ayub menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah miliknya Tuhan. Tidak ada hak sama sekali untuk mempertahankan. Bisa kita rebutan nyawa dengan Tuhan Bapak Ibu? Halo? Bisa enggak? Ini nyawa milikku Tuhan, jangan diambil. Bisa? Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang sekarang, ya sekarang begitu aja. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu sebelum Lebaran, saya diminta mendoakan satu orang. Orang itu dalam kondisi kritis. Bisa mendengar, saya berdoa di telinganya, kemudian dia berespon dan sebagainya. Saya melihat di depan mata saya, saat itu dia dipanggil Tuhan. Tiba-tiba dia kayak seperti orang ketarik begitu, terus meninggal. Dari situ saya mengerti dia bisa tarik-tarikan, enggak bisa Bapak Ibu, betul? Enggak bisa. Atau dia ngomong kepada dokter atau perawat, saya butuh berapa untuk nyawa saya bisa kembali? Enggak bisa. Sudah, di ranjang itu, di tempat itu, nyawanya diambil, selesai. Ayub pun menyadari, bahkan nyawanya, hidupnya, semuanya miliknya Tuhan. Kalau Tuhan beri, dia menerima. Kalau Tuhan mengambil, dia memberikannya. Karena itu haknya Tuhan. Maka itulah yang membuat Ayub sadar. Itulah yang membuat Ayub berespon benar. Bahkan Ayub mengerti bahwa begini, Tuhan itu sempurna. Itulah yang membuat Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada salah. Ayub tidak mengutuki Tuhan, tidak mengutuki Allah. Atau mengutuki apa yang terjadi. Bahkan ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maksudnya tidak berbuat dosa apa? Dalam kondisi yang sulit sekalipun, gak mudah sekalipun, Ayub tidak melakukan hal yang tidak benar. Tidak pernah keluar dari mulut Ayub dia mengutuki Allah. Tapi dia berkata, terpujilah Tuhan. Susah enggak Bapak Ibu? Sulit. Tapi di titik ini terlihat bahwa kualitas Ayub. Dia punya kesadaran akan Tuhan yang tinggi. Dia kenal, dia paham tentang Tuhan yang tinggi. Nah ternyata ada seruan yang lain Bapak Ibu. Seruannya siapa? Seruannya istri Ayub.
Nah, ini seruan yang seringkali menjadi jebakan untuk kita lakukan. Di pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ya, di ayat ini istri Ayub tampil. Dalam keadaan seperti itu, Ayub itu butuh perhatian, betul? Ayub itu butuh dukungan. Ayub itu butuh penguatan. Bersyukur hari ini kalau Anda join di CG loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika Anda kondisi sakit mungkin, kondisi terpuruk mungkin, ada pemimpin Anda yang terus mendoakan Anda. Yang WA, telepon dan berkata tetap kuat ya Pak, kita support, jenguk Anda, kunjungi, mendoakan, menguatkan, saling support. Bersyukur sekali. Yang hari itu Ayub butuhkan adalah dukungan seperti itu. Tapi apa seruan istri Ayub? Ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dikatakan apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bisa jadi ada kemungkinan dia mengalami hal ini. Bisa jadi ya istri Ayub itu nggak tega melihat suaminya begitu. Tapi bisa jadi ini kemungkinan yang kedua. Ini mungkin loh ya. Ini prediksi saya. Bisa salah tapi ini kemungkinan. Yaitu dia itu punya kesedihan yang amat sangat. Dia juga mengalami kehilangan anak. Dia juga mengalami kehilangan semuanya. Sehingga di titik itu dia putus asa. Tapi bukankah itu respon yang iblis harapkan? Kalau respon Ayub berkata seperti itu, iblis akan berkata, yes, betul kan? Iya, berhasil begitu. Tapi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya yang berkata, yes, berhasil itu Tuhan. Tuhan berkata, hambaku ini luar biasa. Harusnya begitu. Nah istri Ayub, dia malah berkata begitu. Dia malah berusaha, pinginnya suaminya harusnya dikuatkan. Malah istri Ayub itu mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa dia mempertanyakan keadilan Allah? Imannya tergoncang. Imannya sedang goyah. Di mana keadilan Allah? Di mana katanya Tuhan yang baik? Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Ayub berdiam diri? Supaya tidak keluar dari mulutnya perkataan seperti itu. Tapi perkataan yang baik. Sehingga di ayat yang ke-10, ayat yang terakhir dikatakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hari itu Ayub kehilangan harta bendanya. Hari itu Ayub kehilangan anak-anaknya. Hari itu Ayub juga kehilangan kesehatannya, dia sedang sakit. Tapi Ayub tidak kehilangan Tuhan. Bahkan kalau Anda baca di ayat berikutnya, dia berkata begini. Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi. Di masa yang tidak mudah ada satu hal yang kita tidak boleh kehilangan. Di masa yang tidak mudah justru bilang begini, kalau saya lagi diuji, saya mau mendapatkan Tuhan, saya tidak boleh kehilangan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kehidupan iman bukanlah kehidupan yang statis begini. Dalam perjalanan iman kita, kehidupan iman kita akan begini. Tapi disitulah iman kita diuji. Tak boleh kalah. Justru di saat seperti itu dapatkan Tuhan. Justru di saat seperti itu alami Tuhan. Justru di saat seperti itu pegang Tuhan erat-erat. Berkata gini, Tuhan kalau Tuhan tidak menolong saya tidak bisa. Tuhan kalau bukan Tuhan saya tidak bisa. Justru di saat seperti itu, seruan itulah yang kita ucapkan. Tuhan hidupku adalah milikmu, tolong saya, bantu saya. Tuhan kalau bukan Engkau tidak ada lagi yang sanggup, hanya Engkau saja. Justru seruan yang benar yang harusnya keluar dari mulut kita. Kita sama-sama berjuang. Tidak mudah tentunya, saya percaya Ayub juga tidak mudah. Tapi bersyukur hari ini ada roh Allah
Ada Roh Kudus yang menyertai kita sehingga kita bisa berkata, tolong saya, berikan kekuatan kepada saya, bantu saya. Dia akan menyertai kita. Amin. Kita tahu endingnya Ayub bahagia, tapi Ayub gak ngerti masa depannya pada saat itu. Oleh sebab itu dibutuhkan percaya kepada Tuhan. Kita gak tahu hari depan kita. Tapi toh, kalau sampai di akhir hidup ini kita gak dapat semua hal itu. Ada kekekalan kita dapat semuanya. Itu yang menjadi garansi kita. Sehingga tetap pegang Tuhan sampai akhir.